Shalom. Saya sapa seluruh umat Tuhan dimanapun saudara berada. Video saya kali ini lebih khusus menyapa Pak MYM dan Pak MS. Ya, karena sekian lama saya mengikuti YouTube beliau-beliau ini, saya perhatikan semakin menggila, ya, semakin menjadi, terutama mengkritik. Benny Hinn kontennya pembuat mujizat tapi penipu. Nah, apakah mungkin AS ini juga demikian? Kami melakukan tugas kami mengoreksi pastor-pastor yang tidak memahami teologi. Kita mau mengatakan Benny Hinn sudah terbukti penipu. Nah, kalau AS bukan penipu, tenang-tenang aja. Memang ajaran teologiamu yang menyimpang, ya, Pak Andi Simon, belajar baik-baik, kan itu yang saya bilang. Buktikan bahwa tiap hari, tiap minggu, tiap bulan memang kau bisa menyembuhkan. Kami akan membawa orang nanti. Kami bawa orang buta, orang tuli. Dan kalau satu pun tidak ada yang kami buktikan, kamu lihat apa yang terjadi nanti. Saya dan Muri Wali sudah belajar teologi tinggi-tinggi. Jadi jangan mulut membusuk. Jangan suka-suka mau ngomong. AS, jawab saya. Dari semua kritikan saya sudah banyak itu. Kamu nggak pernah jawab. Dan kembali saya ingatkan kamu, jangan pernah menipu orang. Ya. Saya tidak menuduh kamu menipu, tapi saya ingatkan, jangan menipu. Karena apa? Benny Hinn sudah terbukti menipu. Itulah yang kubuat itu video itu. Benny Hinn sudah terbukti menipu. Kamu jangan mau ikut-ikutan Benny Hinn. Jelas kamu? Pastor. Kalau betul kamu itu dipimpin Roh Kudus yang mendorong saya untuk mengkritisi semua ajaran. Bukan hanya kamu, Yosua Teo juga saya kritisi. Bukan hanya kamu. Pak Erasmus juga saya kritisi. Benny Hinn juga saya kritisi. Oke ya. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati pelayananmu, meluruskan ajaranmu. Dan kalau kau tidak berubah, kalau yang kau lakukan itu, sekali lagi, garis bawahi. Kalau ternyata apa yang kami pertanyakan itu terbukti benar, kiranya Tuhan menghukumkan dengan caranya. Saya akan menuntut kamu membuktikan semua pengajaranmu benar, semua penyembuhanmu benar. Dan tidak boleh main perasaan. Saya akan bawa nanti orang buta dari tempat orang buta. Kan mudah kan membawanya kan. Orang buta. Saya bawa nanti dari rumah sakit Kalimantan. Orang yang lumpuh. Orang yang kanker. Ya tunjukkanlah. Kau goyang-goyanglah tanganmu. Jelas. Nah, kalau sembuh. Berarti kau benar. Tapi kalau kau nggak sembuh. Berarti apa yang kami pertanyakan benar. Oke. Jadi. Seperti saya katakan tadi. Roh Kudus yang menggerakkan saya untuk mengkritisi semua ajaran. Bukan hanya ajaran CAS, semua. JT saya kritisi. Benny Hinn saya kritisi. Limited Atonement pun saya kritisi. Makanya pernah debat dengan Muri Wali. Solo.
Tapi mereka tidak curhat seperti si AS. AS yang benar atau MS yang benar. Karena kami sudah jelas bertentangan. Pilih salah satu. Saudara, judul video saya ini adalah perdukunan Pastor Andi Simon, ya. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Selanjutnya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Perhatikan, mengadakan banyak mujizat demi nama Yesus, bernubuat demi nama Yesus, ya. Perhatikan, ya. Mengusir setan demi nama Yesus. Ayat selanjutnya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Clear. Ada yang bilang, buktinya dia bisa bikin mujizat, menyembuhkan orang. Kamu muriwali, coba sembuhkan orang. Tetapi saudara, justru Yesus di sini memberi peringatan. Banyak orang datang mengatakan, aku bernubuat demi namamu Tuhan. Aku mengusir setan demi namamu. Aku menyembuhkan, melakukan mujizat menyembuhkan orang demi namamu. Tapi Yesus berkata kepada mereka, enyah kamu dari hadapanku. Ya, jadi mereka adalah nabi-nabi palsu, pembuat kejahatan. Hati-hati dengan mereka yang suka bikin mujizat, tidak ada Injil, tidak ada pemberitaan firman Tuhan, tidak ada pembahasan Alkitab. Hati-hati kepada mereka. Mereka adalah penyesat-penyesat yang nanti akan dimurkai oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara. Nah, Andi Simon bagaimana? Wah, saya berani mengatakan yang dilakukan Pastor Andi Simon ini adalah perdukunan dengan menggunakan nama Yesus. Ya, loh, dia menggunakan nama Yesus, loh, pasti benar itu. Tapi ingat Matius 7 tadi yang saya baca, bagaimana banyak orang berbuat dengan nama Yesus. Banyak orang mengusir setan dalam nama Yesus. Banyak orang melakukan banyak mujizat menyembuhkan orang dalam nama Yesus. Tapi Yesus berkata kepada mereka, aku tidak mengenal kamu. Enyah kamu sekalian dari hadapanku. Clear, saudara. Jadi kesembuhan yang terjadi tidak berarti itu dari Tuhan. Dukun bisa menyembuhkan. Kenapa, saudara? Bisa. Ya, dokter-dokter yang tidak percaya Tuhan Yesus saja bisa menyembuhkan kok. Apalagi dukun yang menggunakan kuasa setan, itu bisa menyembuhkan orang sakit. Jadi adanya kesembuhan tidak bisa menjadi tanda bahwa Tuhan ada di situ. Ya, saya ulang ya. Adanya kesembuhan orang-orang sakit tidak bisa menjadi indikator atau semacam satu tanda bahwa itu pasti pekerjaan Tuhan. Setan bisa menyembuhkan. Nah, ini tanggapan saya. Ya. Jadi judul video ini adalah perdukunan Andi Simon. Ya. Saya mencoba memberi masukan kepada Pak Pendeta Dr. Mangapul Sagala, ya, juga Pendeta Muriwali Yanto Matalu, Pak MYM, Pak MS, kalau bapak-bapak terhormat bisa punya waktu untuk menonton video ini, tontonlah Pak, dan belajarlah Pak dari sini, ya. Kita yang masih anak ingusan ini mau mengingatkan Bapak, ya tentunya bukan tanpa alasan, karena sudah terlalu banyak ocehan Bapak di YouTube, ya. Sekian banyak video Bapak MYM,
MS, ya, ngoceh, menyinggung tentang hamba-hamba Tuhan yang pelayanannya syarat dengan mujizat dan kesembuhan. Contoh, menyinggung tentang bahwasanya Pastor Andy Simon itu penyesat, ya, nabi palsu, ya. Nah, lalu kemudian Benny Hinn juga dicap orang sesat, nabi palsu. Wow. Nah, yang menarik bagi saya untuk komentar di sini adalah apa yang dibacakan oleh pendeta MYM, ya, Matius pasal 7. Tapi dia langsung ke ayat 21. Nah, bahayanya bagi orang-orang yang belum mengerti benar tentang kebenaran firman Tuhan, itu bisa cepat termakan dengan apa yang diulas oleh Pak MYM ini, ya. Nah, saya mengingatkan kepada semua orang yang membutuhkan doa kesembuhan, mujizat Tuhan, ya, jangan ragu-ragu. Kalau saudara punya iman kepada Tuhan bahwa lewat Pastor Andy saudara akan disembuhkan, saudara akan dipulihkan, datanglah, jangan ragu-ragu. Pastor Andy bukan nabi palsu. Banyak orang menjadi saksi, termasuk saya. Saya juga kerap kali ke sana, dan saya banyak mengikuti Pastor Andy dari semenjak awal sebenarnya, sejak Pastor pelayanan jalan doa di jalanan, saya mengikuti dan saya senang. Saya sangat senang melihatnya. Kenapa? Karena jarang ada orang yang punya keberanian seperti ini. Walaupun punya karunia menampilkan kuasa mujizat Tuhan, tapi tidak semua orang berani melakukan ini, saudara. Makanya kita bersyukur kepada Tuhan kalau Pastor Andy diberi Tuhan pengurapan dan juga keberanian untuk melakukan hal ini. Itu adalah kemurahan Tuhan buat saudara-saudara yang membutuhkan pelayanan Pastor Andy, ya. Untuk itu jangan ragu-ragu lagi. Yang pengen dijamah Tuhan lewat pelayanan Pastor Andy, silakan datang dengan iman kepada Tuhan. Datang ke Jalan Marta Dinata di Geraha IHS. Saudara, jangan dengar apa kata MYM, apa kata MS, ya. Bukan cuman MYM, MS yang ngerti firman. Banyak orang ngerti firman. Saya juga ngerti firman, ya, dan saya percaya banyak orang-orang yang menonton ini lebih mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, ya. Dan kita bisa mengerti dengan sendirinya oleh kuat kuasa tuntunan Abah Roh Kudus. Kita bisa tahu pastor ini penipu, pastor ini nabi palsu, pastor ini penyesat atau bukan, ya. Kita bisa tahu dari apa?
dari kesehariannya. Oke, saya ketawa geli ya menonton video MYM pada kurang lebih 8 bulan yang lalu. Ya, dia menantang Pastor Andy, lalu dia mencap bahwa Pastor Andy adalah tergolong sebagai nabi palsu. Alasannya karena pastor tidak berkhotbah lebih dulu, tidak menginjil lebih dulu, baru doa kesembuhan. Katanya KKR kesembuhan itu sesat. Saudara, jadi pernyataan-pernyataan yang tanpa alasan mendasar, ya, tanpa kebenaran, itu yang dikeluarkan oleh MYM. Saya mau ingatkan Pak MYM, Pak MS, dengar baik. Tuhan menaruh kepada tiap-tiap hamba Tuhan karunia demi karunia yang berbeda-beda. Perhatikan baik. Kalau Pak MS, Pak MYM dikaruniai Tuhan karunia untuk menjadi seorang guru, posisikan diri Anda menjadi seorang guru yang baik. Boleh mengoreksi orang, tetapi jika memang terbukti orang itu bersalah di hadapan Tuhan, ada kelemahan-kelemahannya yang terlalu riskan, ya, itu wajar dinasihati, ya, diingatkan. Tetapi kalau seperti Pastor Andy ini, aduh, saya mau bilang, saya takut kepada Pak MS, Pak MYM, saya khawatirkan ini, ya. Bapak berdua terlalu sibuk mengkritik Pastor Andy, sedangkan Pastor Andy sungguh dipakai Tuhan luar biasa dalam pelayanannya. Bapak berdua bukannya menjadi berkat bagi banyak orang. Perhatikan baik. Bapak berdua tidak sadari bahwa Bapak berdua jadi batu sandungan bagi banyak orang. Dan Bapak berdua itu berdosa di hadapan Tuhan tanpa Bapak berdua sadari, ya. Pak MS, Pak MYM, ya, semoga kalian nonton video saya ini, ya, supaya kalian bisa bertobat dari cara-cara kalian yang lama, ya. Maaf bicara agak tajam saya bicara, ya. Baik, saya mau buktikan kepada Pak MYM bahwa Pak MYM sudah salah. Oke, tidak apa-apa mengambil satu ayat, tetapi jangan sampai apa yang Bapak perkatakan itu sudah berbau eisegesis, ya, karena Bapak adalah seorang pengajar. Jadi apa yang Bapak pikirkan, apa yang Bapak inginkan, lalu Bapak cocokkan ke dalam kebenaran firman Tuhan dengan mencomot satu ayat. Contohnya Matius 7 ayat 21 ini. Karena Bapak pikirkan bahwa Pastor Andy adalah seorang sesat, nabi palsu, lalu Bapak mencomot satu ayat ini untuk mencocokkan bahwa seolah-olah Pastor Andy itu adalah nabi palsu. Nah, ini bahaya sekali, ya. Pak MYM, bertobatlah sebelum waktunya tiba atasmu. Dijauhkan Tuhan. Saya tidak bernubuat buat Pak MYM supaya MYM jatuh sakit atau dipanggil Tuhan, ya. Kiranya Pak MYM bisa menyadari kekurangan Pak MYM, Pak MS juga bisa menyadari kekurangannya dan kembali melakukan yang positif aja lah, Pak.
tidak perlu gitu-gitu ya, mencari sensasi sehingga mendatangkan cemooh dari orang banyak. Itu resikonya Pak MYM, Pak MS ngeluh bahwa banyak pengikut Pastor Andy mencemooh Bapak. Itu wajar, karena mereka tidak melihat kepalsuan di dalam Pastor Andy. Dan saya sendiri mau saksikan saat ini Pak, bahwa Pastor itu bukan nabi palsu. Kalau seorang nabi palsu, seorang yang sesat, seorang yang berkedok di balik penyamaran, melakukan mujizat palsu, itu akan nyata dari buahnya Pak. Sejauh ini, dari semenjak kemarin-kemarin beliau melayani Tuhan, dia tidak ada Pak kasus contoh dengan mengatasnamakan firman lalu menipu orang, atau berzina dengan jemaat atau dengan orang luar. Gak ada. Nabi palsu itu Pak, itu akan nampak dari situ. Buah-buahnya itu nampak. Firman Tuhan sendiri bilang, ya. Makanya karena saya tidak melihat di Pastor Andi itu kekurangan-kekurangan yang Bapak tuturkan, makanya saya bilang, Pak, segeralah bertobat. Kalian berdua sedang menyerang orang yang diurapi Tuhan di zaman now. Ya, bertobatlah. Saya cuman kasihan aja sih Pak, makanya saya mau ingetin ini ya. Oke. Yang Pak MYM jelaskan di dalam videonya, Matius 7 ayatnya yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Perhatikan, jangan hanya membaca ayat ini Pak MYM ya, Pak Muriwali. Seharusnya Bapak baca dari ayat 15, Matius 7 ayat 15. Perikopnya, hal pengajaran yang sesat. Ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. 19, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya Pak, orang bisa mengenal Pastor Andi ini seperti apa. Apakah dia nabi palsu? Atau apakah dia sungguh-sungguh orang yang menjalankan kebenaran firman Tuhan? Perhatikan Pak MYM. Pastor Andy selama ini melayani dengan dasar kasih. Dengan dasar kasih Pak, seluruh dunia Bapak kelilingi. Ya. Cuman menyampaikan berita firman, tapi aplikasinya nggak ada. Tanpa kasih, Bapak persis seperti tong kosong nyaring bunyinya. Cuman ngomong kebenaran tok, ngomong kebenaran mulu, tapi aplikasinya nggak ada, nggak nampak. Ya, perbuatan kasihnya yang nyata nggak nampak.
Bapak ngomong tentang kuasa, tapi orang-orang sekitar Bapak tidak merasakan ada kuasa itu. Jadi pelayanan Bapak seperti apa? Percuma, kosong, Pak, ya, kosong. Nah, kalau benar Bapak itu hamba Tuhan, punya karunia seperti Benny Hinn, Pak Pastor Andy Simon, punya karunia kesembuhan ilahi, ya silakan Bapak pertontonkan itu kepada dunia bahwa ini loh Tuhan yang Bapak percayai itu punya kuasa dahsyat. Nah, Bapak boleh dengan berkhotbah dulu lalu menampilkan mujizat Tuhan, ya, atau langsung pun itu tidak masalah, Pak, ya. Matius 7 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-23. Itu Tuhan sedang bicara tentang nabi-nabi palsu yang seolah-olah mereka melakukan mujizat Tuhan, dan nabi-nabi palsu ini nyata, Pak, kepalsuan mereka. Contoh, di kampung termasuk kampung saya juga, itu ada, Pak, orang-orang yang punya jiwa nabi palsu ini. Jadi mereka mengobati orang sakit dengan menggunakan Alkitab, tapi mereka ngunyah jahe merah, dikunyah lalu disembur, ya kayak dukun-dukun itu, Pak. Tapi mereka pakai ayat Alkitab dan memang orang sembuh waktu itu. Tapi pada beberapa hari kemudian orang itu kumat lagi. Nah, ini mujizat palsu, karena memang dasar yang mengadakan mujizat itu adalah nabi palsu, ya. Berbeda dengan pelayanan Pastor Andy Simon, Debbie Joshua, ya, Benny Hinn, lalu Pastor Chris Oyakilom, ya, yang di Nigeria sana. Oke, banyak pastor-pastor yang punya karunia nabi itu dipakai Tuhan. Nah, mereka ini jangan Bapak cap nabi palsu, Pak. Bahwa orang yang melayani orang sakit dengan cara langsung mendoakan orang sakit itu supaya disembuhkan, itu tidak sesat. Lah kalau Tuhan taruh begitu, contoh saya sering begitu. Kalau Tuhan taruh doakan orang ini, mau dia agama apapun, yang penting dia mau dilayani, kami layani, Pak. Ya, kami layani, karena prinsip kami adalah kami hanya mau melakukan bagian yang Tuhan percayakan bagi kami. Dengan apa yang Tuhan percayakan ini, biar kiranya Tuhan sendiri yang melakukannya, bukan kami. Kami hanya media saja. Kami hanya alat. Nah, alat ini tanpa tukang tidak punya fungsi, Pak. Pak MYM, Pak MS, kita semua ini hanya alat. Alat tanpa tukang nggak punya fungsi apa-apa. Ya, saya kasih contoh Pak MYM, Pak MS. Setrika itu alat untuk menggosok pakaian. Ya. Setrika tanpa tukang tidak berfungsi apa-apa, dia tanpa tukang setrika. Maksud kita untuk membuat supaya pakaian itu menjadi rapi, ya, menjadi mulus, kita colok setrikanya, kemudian dibiarin aja begitu, diletakin di atas pakaian. Apakah pakaian ini akan menjadi mulus dengan sendirinya? Tentu tidak.
bukan mulus, malah pakaian itu akan hangus, Pak. Tidak berfungsi dengan baik. Karena apa? Karena alat ini mengerjakan pekerjaan tanpa tukang. Ya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi hanya bisa memanasi pakaian sampai pakaian hangus. Itu alat setrika. Tapi untuk membuat pakaian itu menjadi rapi, menjadi mulus, setrika itu tidak bisa tanpa tukang yang mengerjakannya. Ya. Jadi sama seperti kita, Pak. Seperti Pak MS, MYM, Pak Pastor Andy Simon, saya juga banyak hamba-hamba Tuhan lain yang Tuhan pakai dengan berbagai karunia. Kita ini semua alat Tuhan. Dan tanpa Tuhan, kita akan ngawur, Pak. Makanya Pak MS, Pak MYM, karena bertindak di video-video Bapak tanpa menyertakan tukang yang membangun pribadi Bapak menjadi seorang yang benar, maka Bapak menampakkan kebodohan Bapak, menampakkan sesuatu hal yang tidak memberkati banyak orang, malahan menghalang-halangi jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan, menghalang-halangi jiwa-jiwa untuk menikmati kemurahan Tuhan lewat pelayanan hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan dahsyat ini. Ya, jangan sampai Bapak berdua ini jadi penghalang untuk Tuhan mengerjakan tujuan Tuhan di setiap jemaat Tuhan. Jangan sampai, sebab kemungkinan pada waktunya Tuhan akan cabut penghalang-penghalang ini supaya tidak menghalangi pekerjaan yang Tuhan maksud yang harus terbangun segera. Ya. Nah, Pastor Andy itu dengan mujizat karunia melakukan mujizat kesembuhan, dia dipakai Tuhan untuk menginjil dengan cara ini. Dengan cara berdoa, lalu Tuhan menyatakan mujizatnya kepada banyak orang. Lalu kemudian ada banyak pelayanan kasihnya, ya, dia memberi sembako kepada orang-orang, bahkan orang yang datang dari jauh nampaknya nggak punya kemampuan lagi untuk balik, dia kasih duit, ya, dan dia pernah bagi-bagi duit, dia nggak nikmatin sendiri, Pak, ya. Lalu kemudian saya melihat kasihnya itu besar, kasih Kristus itu besar di dalam dia. Jadi tidak ada alasan bagi orang-orang untuk menyalahkan Pastor Andy dalam hal ini. Ya, pelayanannya ini murni untuk hormat kepujian nama Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, Pak MYM, Pak MS, ya. Kalau Pak MYM, Pak MS masih nggak percaya lagi, silakan datang ke Balikpapan sini. Buktikan sendiri, bukan buktikan dengan cara kayak Pak MS bilang, nanti kami bawa orang sakit, orang stroke apalah ya, untuk supaya didoakan sama Pastor Andy. Bisa nggak dia sembuhkan? Nah, kalau nggak bisa, jangan begitulah, Pak, ya. Buktikan itu, Pak, dalam hal ini. Benar nggak dia ini orang dipakai Tuhan? Lihat kesehariannya, Pak, dan mempelajari itu bukan cuma sejam, 2 jam, sehari 2 hari. Sekian lama Bapak harus tinggal di sini, lalu pelajari kesehariannya seperti apa. Ada nggak kasih yang dia tampilkan? Bahkan kalau Bapak tahu di sekitaran dia, sekeliling dia itu sangat menghormati dia. Karena apa? Saya mau bilang, Pak MS, Pak MYM, karena
kasih Bapa itu ada ditampilkan bagi masyarakat itu sebabnya dia menerima penghormatan balik dari masyarakat sekitar, ya. Karena kasih, Pak, dia melayani itu diawali dengan dasar kasih. Jadi bukan hanya sekedar mau cari ketenaran. Nah, Bapak berdua salah. Karena hati Pak MYM, Pak MS punya tujuan untuk mencari ketenaran di balik pelayanan Bapak berdua, makanya Bapak berdua berpikir Pastor Andy seperti itu juga, mau cari ketenaran di balik pelayanan itu. Padahal tidak. Saya yakin, Pak, kalau orang hanya sekedar mencari ketenaran untuk supaya dikenal banyak orang dan menyiarkan videonya, ya, mengupload videonya ke YouTube supaya dia dikenal orang, saya yakin Tuhan Yesus tidak akan turut campur tangan. Roh Kudus tidak akan turut campur tangan dan tidak akan ada mujizat di dalamnya, ya. Jadi stoplah, Pak, stoplah menghujat sesama hamba Tuhan, ya. Pelajari baik-baik. Kalau memang sudah terbukti benar-benar seseorang itu penyesat, nabi palsu, barulah berkomentar, ya. Kalau belum jelas, jangan, Pak, pelajari dulu baru ngomong. Firman Tuhan bilang, lebih baik sedikit bicara daripada Bapak banyak berkuar-kuar di YouTube, ya, tetapi sedikit melakukan kasih. Sama kayak saya bilang tadi, Bapak berdua hanya kayak tong kosong nyari bunyinya, sengaja menghujat pekerjaan Tuhan, mempermalukan pekerjaan Tuhan di depan publik. Juga Bapak berdua telah berlaku salah, berdosa besar di hadapan Tuhan, ya. Jadi mohon ampun sama Tuhan. Stoplah, Pak, untuk melakukan hal itu dan keluarlah dari konsep berpikir yang salah tentang orang, ya. Belajarlah untuk melakukan segala sesuatu yang berfaedah bagi banyak orang. Oke? Nah, saya kira demikian komentar saya sehubungan dengan apa yang Pak MS dan Pak MYM publikasikan selama ini. Tuhan Yesus memberkati. Diberkati channel ini, amin, menjadi jendela informasi kabar surgawi, amin, ya. Dan biarlah semuanya menonton, subscriber, bisa semua mendapatkan berkat rohani, imannya dibangun lewat pelayanan.